mengenai penyusunan spesifikasi makan minum pasien rumah sakit. Baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja untuk dimulai Pak. Silakan Pak, kami persilakan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang hadir dalam Zoom meeting dengan materi penyusunan spek teknis bahan makan minum pasien rumah sakit ya. Di sini dengan saya Alfi Sukirama, saya bukan memberikan materi ya Bapak Ibu, cuma sharing informasi dengan Bapak Ibu terkait tentang penyusunan spesifikasi bahan makanan dan minuman di rumah sakit ya. Mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir di sini lebih memahami atau lebih berpengalaman dalam penyusunan spesifikasi bahan makanan dan juga minuman di rumah sakit ya. Baik, izin saya mau share materi dulu. Hostnya sudah dipindahkan, Bu. Ya Pak, mohon maaf Pak, saya hubungi dulu Pak panitia yang lain Pak, biar karena saya juga belum dikasih jadi host. Oh, tunggu dong. Kenapa? Baik, silakan Pak. Ya, sebentar. Bapak Alfi Syukri, silakan Pak untuk. Ya, sebentar Bu, lagi dicari. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, Bu. Sudah bisa dilihat? Pak, sementara Pak, sementara. Sudah tampil ya? Iya Bu, iya Pak, bisa Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Materi kita hari ini yaitu penyusunan spesifikasi teknis bahan makanan pasien rumah sakit ya. Ini agenda pembahasan. Agenda pembahasan yaitu bagaimana kita mampu melakukan penyusunan spesifikasi teknis bahan makanan pasien rumah sakit ataupun kerangka acuan kerja. Ini diawali di dalam tahapan
perencanaan yang dilakukan oleh PPK. Jadi penyusunan spesifikasi teknis ini ada di tahap perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, selanjutnya penyusunan spesifikasi, ini judul materi kita. Selanjutnya kita masuk dulu apa pentingnya spesifikasi ya. Bagaimana arti penting spesifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Spesifikasi tidak jelas atau tidak benar dapat mengakibatkan yang pertama, operasi bisa berhenti. Artinya proses pengadaan barang dan jasa itu bisa berhenti akibat spesifikasi yang tidak jelas atau tidak benar di sini ya. Misalnya kualitas spesifikasi yang tidak bagus, atau bisa juga spesifikasi yang kurang dari segi kuantitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu implikasinya akan berdampak kepada aktivitas dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri dan akan berakibat terhadap kerugian dari end user atau organisasi. Selanjutnya, spesifikasi yang tidak jelas atau tidak benar bisa mengakibatkan barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu, karena spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi akan cepat sekali rusaknya. Belum barang dan jasa tersebut digunakan atau diproses, sudah tidak bisa lagi digunakan karena spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, barang yang dibeli bisa juga mengandung material yang dilarang oleh negara. Ini bisa juga terjadi karena dalam penyusunan spesifikasi kita tidak menggunakan informasi yang sedetail mungkin. Kita tidak mencari informasi yang seluas-luasnya dalam menyusun spesifikasi yang kita butuhkan. Akibatnya apa? Bisa saja kita menyusun spesifikasi, ternyata spesifikasi itu mengandung unsur-unsur atau material yang dilarang oleh negara. Misalnya penggunaan zat berbahaya, penggunaan racun, dan sebagainya macamnya. Bisa saja itu terjadi dalam penyusunan spesifikasi. Selanjutnya, mesin yang dibeli tidak bekerja dengan sempurna. Ini hampir sama dengan poin yang pertama ya. Ini karena ketidakdetail dalam penyusunan spesifikasi, akibatkan barang yang atau jasa yang diadakan itu tidak sesuai dengan kualitasnya. Maka akibatnya kalau dalam pengadaan barang, mesin yang dibeli itu bekerja tidak sempurna. Selanjutnya, jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih. Dan akibatnya apa? Terjadi peningkatan inventory dan kadaluarsa. Ini berhubungan dengan spesifikasi jumlah ya. Bisa saja kita dalam menyusun spesifikasi, kita tidak menghitung berapa kebutuhan barang yang tersedia atau stock of them di gudang. Maka akibatnya sewaktu barang diadakan, bisa saja terjadi peningkatan atau penumpukan persediaan di gudang. Padahal jumlah yang dibutuhkan tidak sebanyak yang didatangkan. Dan akibatnya mohon maaf Pak, mungkin suaranya bisa lebih dibesarkan lagi volumenya. Oh ya, Pak. baik. Ya, akibatnya apa? Bisa terjadi penumpukan persediaan dan juga mengakibatkan barang banyak yang rusak atau kadaluarsa. Dan terakhir, penyedia barang dan jasa tidak memberikan jasa pemeliharaan atau layanan purna jual. Ini karena kita tidak detail dalam menyusun spesifikasi, terutama sekali spesifikasi layanan. Akhirnya barang atau jasa yang kita adakan itu tidak mendapatkan misalnya semacam garansi,
layanan guna jual, pemeriksaan gratis, pengecekan, dan sebagainya macamnya. Nah, itu yang akan terjadi seandainya spesifikasi itu disusun kurang jelas atau tidak benar dalam menyusun spesifikasi. Selanjutnya, manfaat spesifikasi. Apa pentingnya spesifikasi itu disusun? Yang pertama itu sudah jelas. Yang pertama, spesifikasi itu adalah pembuatan dalam fase awal pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa, PPK menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Selanjutnya, apabila spesifikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka proses berikutnya akan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini kalau seandainya spesifikasi yang kita buat itu kita susun secara detail, tepat kualitas, tepat kuantitas, waktu, lokasi, dan juga tepat harga, maka proses pengadaan itu akan berjalan dengan baik. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kalau seandainya spesifikasi itu kita buat dengan sedetail-detail mungkin, tidak akan lagi timbul atau muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak. Karena hampir sebagian atau banyak juga kasus terjadi permasalahan dalam kontrak karena spesifikasi yang tidak jelas, spesifikasi yang terlalu umum ya, atau spesifikasi yang multitafsir yang akan mengakibatkan kesalahpahaman antara PPK dengan penyedia di lapangan. Selanjutnya, efisien dapat tercapai karena secara teori 75% sampai 85% total biaya yang dapat dihindarkan dalam suatu proyek dapat dikendalikan pada tahap perancangan. Jadi itu penting atau manfaat dari penyusunan spesifikasi. Selanjutnya, waktu penyusunan spesifikasi ini tadi sudah diterangkan bahwa penyusunan spesifikasi teknis ataupun juga KAK dilakukan pada tahapan perencanaan pengadaan. Nah, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat di dalam setiap tahapan ini, yang pertama pengguna anggaran. Anggaran dalam hal ini tugasnya itu menetapkan dan mengumumkan pengadaan. Menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Selanjutnya, kalau perlu diadakan review. Nah, setelah diadakan review, maka PPK menetapkan spesifikasi. Selanjutnya dibuat persyaratan-persyaratan teknis terhadap spesifikasi yang sudah disusun tersebut. Baru terakhir UKPBJ atau pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan. Nah, itu tahapan dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, pengertian spesifikasi. Ini menurut Kenneth and Lyson tahun 2000. Specification is statement of attribute of product, process or services. Jadi bisa diartikan spesifikasi itu sebuah pernyataan dari atribut produk atau jasa. Ya. Jadi artinya atribut produk itu adalah sesuatu yang melekat dalam sebuah produk atau jasa. Jadi apapun yang melekat dalam sebuah produk dan jasa itu, maka itu adalah spesifikasi. Spesifikasi ini atau atribut produk ini yang akan membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Spesifikasi ini akan memberikan perbandingan kinerja antara satu produk dengan
produk yang lain. Mana yang produknya yang bagus, kinerjanya bagus, layanannya bagus, bisa dilihat dari spesifikasi tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari spesifikasi. Spesifikasi itu sendiri berfungsi sebagai media komunikasi dan perbandingan. Komunikasi siapa? Yaitu komunikasi antara user organisasi dengan penyedia, atau pembeli dengan penjual. Artinya apa-apa yang dibutuhkan oleh pembeli nanti akan diterjemahkan oleh penjual. Bentuknya adalah spesifikasi itu. Jadi spesifikasi itu adalah juga sebagai media komunikasi dan juga sebagai media perbandingan. Artinya perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain. Karena produk-produk itu yang ada di pasar itu dibedakan oleh spesifikasi yang dimilikinya. Mana produk yang bagus, mana produk yang kurang bagus, mana yang produk yang tidak bagus, itu ditentukan oleh spesifikasi atau atribut masing-masing yang dimiliki oleh produk tersebut. Selanjutnya, spesifikasi dibuat oleh pembeli. Maka spesifikasi memberikan informasi kepada penyedia apa yang dibutuhkan oleh user atau organisasi. Karena di sini aturannya kita tidak boleh menyebut merek ya, maka apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita inginkan oleh user, oleh organisasi itu kita terjemahkan ke dalam bentuk spesifikasi. Nah, nanti spesifikasi inilah yang sebagai media komunikasi antara user dengan si penyedia. Karena spesifikasi itu adalah gambaran dari kebutuhan dari si end user itu, atau gambaran dari kebutuhan organisasi. Selanjutnya, spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia menyediakan deskripsi dari atribut produk yang ditawarkan. Ini artinya spesifikasi sebagai media perbandingan kalau seandainya spesifikasi itu ditawarkan oleh si penyedia. Nanti end user nanti akan bisa memilih atau membandingkan mana spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, tujuan spesifikasi barang jasa sama dengan tadi, yaitu menyediakan informasi tentang barang jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang atau jasa. Jadi informasi apa yang dibutuhkan oleh si pengguna atau end user tadi diwujudkan dalam bentuk spesifikasi. Jadi segala kebutuhan si end user dituangkan secara tertulis dalam bentuk spesifikasi tadi. Selanjutnya, spesifikasi barang jasa. Ketentuan umumnya mungkin Bapak Ibu kita sudah mengetahui semuanya bahwa spesifikasi tersebut tidak boleh mengarah kepada merek ya, kecuali suku cadang. Selanjutnya, spesifikasi itu adalah implementasi dari kebutuhan pengguna atau penerima akhir si end user itu ya. Selanjutnya diharapkan spesifikasi itu memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri atau yang bersertifikat SNI. Nah, itu adalah ketentuan umum dari spesifikasi. Walaupun nanti ada ketentuan umum yang lain, misalnya penggunaan industri hijau ya, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya, karakteristik spesifikasi. Jadi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan spesifikasi, dan yang harus kita ingat bahwa karakteristik spesifikasi itu adalah sesuai dengan tujuan dari pengadaan, yaitu menciptakan value for money ya. Menciptakan value for money. Adapun karakteristiknya bisa dilihat di situ. Yang pertama bahwa spesifikasi itu harus tepat kualitas. Artinya tepat kualitas ya, artinya kualitas spesifikasi itu memang
sesuai kebutuhan dari si end user. Kualitas dari sertifikasi itu memang benar-benar yang dibutuhkan oleh organisasi. Kualitas spesifikasi itu benar-benar dimungkinkan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah tepat kualitas. Yang kedua adalah tepat kuantitas. Artinya bagaimana spesifikasi yang disusun itu sudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu adalah tepat kuantitas. Jadi artinya spesifikasi itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang penting itu kebutuhan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi. Dan selanjutnya, spesifikasi karakteristik spesifikasi itu adalah tepat waktu. Nah, di sini bicara tentang waktu, misalnya waktu penyerahan barang dan jasa tersebut, kapan kita susun, dan juga misalnya bisa juga berhubungan dengan jadwal pengadaan di sini. Ini berhubungan dengan waktu ya. Jadi bisa saja kita salah dalam menyusun waktu di sini kan. Yang mestinya waktunya yang lebih bagus itu di awal tahun, kita lakukan di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Nah, ini akan berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya tepat lokasi. Ini artinya spesifikasi itu harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Misalnya lokasi pengantaran barang dan jasa, lokasi serah terima, dan sebagainya macamnya. Dan terakhir adalah tepat harga. Artinya spesifikasi itu sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada di organisasi. Nah, itu yang harus diperhatikan atau karakteristik dalam penyusunan spesifikasi. Agar spesifikasi yang disusun itu sesuai dengan tujuan dari pengadaan barang dan jasa, yaitu value for money di sini. Nah, ini jenis spesifikasi. Jadi spesifikasi yang kita susun tersebut berdasarkan 4 jenis yang ada ini. Yang pertama itu adalah spesifikasi mutu, selanjutnya spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan juga spesifikasi tingkat layanan. Kita lihat satu-satu di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu spesifikasi mutu ya. Mutu di sini karena informasi mengenai mutu harus diberikan dan dijelaskan kepada penyedia barang dan jasa. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari multitafsir atau kesalahpahaman. Karena spesifikasi mutu yang sebaiknya itu jangan tidak terlalu detail atau tidak terlalu umum. Itu berhubungan dengan spesifikasi mutu. Apa saja yang termasuk di dalam spesifikasi mutu di sini? Yang pertama, kita bisa menggunakan spesifikasi mutu itu dalam bentuk merek. Ini merek ini adalah spesifikasi yang paling sederhana. Nah, ini yang paling sederhana kan, dan paling mudah dikomunikasikan kepada penyedia. Ini Bapak Ibu tahu semua kan. Tapi dalam pelaksanaan PBJ kita tidak boleh menyebut merek ya, kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya komponen ya, suku cadang dan sebagainya macamnya, atau tender cepat atau e-purchasing. Itu kita boleh menyebut merek. Nah, dan merek ini adalah spek yang paling gampang. Karena merek ini sudah dikenal oleh masyarakat, sudah paling familiar kan. Selanjutnya spesifikasi mutu itu juga bisa dilihat dari standarisasi ya. Ini standar ini bisa memungkinkan penyedia berkomunikasi
dalam bahasa yang baik ya, melalui parameter atau simbol-simbol kan. Misalnya standar standar komposisi misalnya dalam pengadaan air raksa misalnya kan. Standarnya misalnya ada kandungan zat tertentu, itu adalah standar ya. Dan sertifikat SNI di sini juga bisa menjadi standar ya. Jadi standar itu bisa berasal dari standar industri, bisa dari standar eksternal, dan bisa standar luar ya, eksternal. Selanjutnya spesifikasi mutu itu bisa juga dalam bentuk sampel ya. Sampel itu kita lakukan bila seandainya spesifikasinya itu sulit dijelaskan ya, atau kita deskripsikan. Itu kita bisa menggunakan sampel ya. Misalnya kita dalam pengadaan tekstil kan, kita bisa menggunakan spesifikasinya dalam bentuk sampel ya, atau contoh ya. Selanjutnya spesifikasi teknik ya. Ini spesifikasi teknik bisa dalam bentuk detail, desain, material, metode, persyaratan, dan sebagainya macamnya. Itu teknik. Selanjutnya sertifikasi komposisi, yaitu spesifikasi yang berupa biasanya itu berupa susunan zat dalam suatu barang yang akan memberikan unsur-unsur dalam pembentukan sebuah barang ya. Itu spesifikasi komposisi. Misalnya kalau kita ambil contoh obat untuk meringankan flu ya, atau obat untuk gejala flu, itu kita bisa pakai spesifikasi komposisi ya. Misalnya obat untuk flu itu kita ambil saja contohnya Bodrek ya. Apa komposisinya kan? Nah, dalam obat flu itu, komposisinya misalnya ada paracetamol misalnya 400 mg, ada chlorpheniramine melet misalnya 1 mg. Nah, itu adalah spesifikasi komposisi ya. Dan terakhir dalam spesifikasi mutu itu bisa juga kita gunakan spesifikasi fungsi dan kinerja. Itu spesifikasi fungsi dan kinerja ini yaitu yang harus dipenuhi oleh barang dan jasa yang dibeli. Sedangkan kinerja itu adalah biasanya tingkat dari kemampuan barang dan jasa tersebut. Itu spesifikasi fungsi dan kinerja. Misalnya kalau dalam pengadaan misalnya kendaraan misalnya kan, kendaraan yang mampu mengangkut barang misalnya berapa ton misalnya kan di daerah pegunungan, itu adalah spesifikasi fungsi kan. Terus dilihat dari konsumsi bahan bakarnya kan. Konsumsi bahan bakarnya maksimum misalnya 10 km, 10 kilo per liter ya. Itu adalah spesifikasi kinerja. Jadi gabungan antara spesifikasi fungsi dan kinerja. Nah, itu adalah spesifikasi mutu kan. Selanjutnya jenis spesifikasi ini juga bisa dilihat dari jumlah ya. Jumlah itu berapa jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang diadakan. Ini kita pertama-tama itu harus berdasarkan identifikasi berapa kebutuhan organisasi dalam 1 tahun anggaran kan. Kebutuhan itu bisa dilihat dari kebutuhan tingkat ekonomis ya. Kita bisa menggunakan formula economic order quantity ya, EOQ. Itu kita bisa menghitung spesifikasi jumlah. Dan jangan lupa kita juga harus menghitung berapa jumlah barang yang tersedia di gudang. Nah, berapa proyeksi yang akan kita buat untuk di masa yang akan datang, supaya memang jumlah yang kita susun dalam spesifikasi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau terlalu banyak jumlah akan mengakibatkan kelebihan stok. Akhirnya
akan terjadi penumpukan barang di gudang. Sedangkan jumlah yang terlalu sedikit, otomatis kebutuhan organisasi tidak akan terpenuhi. Jadi artinya kita harus bisa menyusun kebutuhan dari segi jumlah tersebut ya. Kebanyakan kita hanya melakukan copy paste dari tahun-tahun yang sebelumnya kan, tanpa kita melakukan atau membuat proyeksi tentang kebutuhan jumlah di masa yang akan datang. Selanjutnya jenis spesifikasi itu berhubungan dengan spesifikasi waktu ya. Spesifikasi waktu ini berhubungan dengan jadwal kedatangan barang dan jasa, selanjutnya lokasi kedatangan atau pengantaran ya, di mana barang tersebut diserahkan, selanjutnya transportasinya bagaimana, pengepakannya bagaimana, selanjutnya masa tenggangnya bagaimana ya, dari input itu menjadi output supaya kebutuhan organisasi itu jangan sampai terhenti ya. Ada lead time di sini. Ini berhubungan dengan spesifikasi waktu ya. Dan terakhir jenis spesifikasi itu adalah spesifikasi tingkat layanan ya. Tingkat layanan. Ini tingkat layanan ini biasanya berhubungan dengan layanan yang diberikan oleh si penjual di sini ya. Misalnya apakah penjual itu menghadirkan perwakilan untuk menangani keluhan-keluhan dari si pembeli ya. Kalau ya Bu, dalam hal ini perwakilan dari si penyedia ya. Selanjutnya respon time, artinya berapa kecepatan waktu tanggap atau respon dari si penyedia atau penjual dalam mengatasi keluhan-keluhan si pembeli ya. Itu juga masuk ke tingkat layanan. Selanjutnya apakah ada pelatihan dan bantuan teknis yang diberikan kepada si pembeli ya, misalnya maintenance, purna jual, garansi dan sebagainya macamnya. Itu adalah spesifikasi jenis spesifikasi yang terakhir ya, tingkat layanan. Nah, selanjutnya garis besar penyusunan spesifikasi. Garis besar penyusunan spesifikasi yang pertama kebutuhan, need. Nah, ini jelas ya, karena spesifikasi itu disusun berdasarkan kebutuhan organisasi. Apa yang dibutuhkan organisasi itu dituangkan dalam bentuk spesifikasi. Selanjutnya persyaratan, requirement. Jadi setelah diketahui apa yang dibutuhkan organisasi, kita tentukan persyaratan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan kita hanya menyusun kebutuhan saja, tapi persyaratan kalau di sini lebih detailnya fasilitas pendukung ya tidak memenuhi. Misalnya kita mau mengadakan komputer untuk karyawan yang baru ya, kita harus tentukan karyawan yang baru itu bekerja di bagian apa, karena ini akan membedakan spesifikasinya, karena belum tentu bagian yang satu spesifikasi komputernya akan sama dengan bagian yang lain. Nah, itu persyaratan. Selanjutnya persyaratan khusus terhadap kebutuhan komputer itu apakah ada atau tidak, misalnya wattnya, voltage-nya apakah high voltage, low voltage, atau apakah komputernya apakah berdaya radiasi rendah atau tinggi. Nah, itu adalah persyaratan yang disusun. Dan setelah persyaratan tersebut disusun, maka kita tuangkan dalam dokumen spesifikasi. Nah, itu garis besar dari penyusunan spesifikasi. Nah, selanjutnya spesifikasi barang dan jasa. Jadi kalau barang otomatis outputnya adalah barang itu sendiri.
barang itu sendiri, barang yang dihasilkan, yang spesifikasinya sudah disusun tadi. Selanjutnya kalau untuk jasa ya, jasa itu ada input masukannya ya, ada proses dan ada output keluarannya. Nah, jasa di sini termasuk kepada konsultan, jasa lainnya itu spesifikasi barang dan jasa. Selanjutnya untuk spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan di sini adalah output berupa barang itu sendiri. Ketentuannya adalah kriteria pengukuran. Kriteria pengukurannya itu harus terpenuhi yang tadi ya, karakteristiknya tadi terpenuhi kualitas, jumlah, tempat, waktu, dan pelayanan tadi. Selanjutnya diusahakan atau diutamakan menggunakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI. Itu sepanjang tersedia dan mencukupi. Kalau tidak tersedia dan mencukupi, kita dimungkinkan menggunakan produk impor. Selanjutnya dioptimalkan penggunaan produk hijau. Produk hijau itu adalah menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, artinya yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan atau pencemaran lingkungan. Misalnya sekarang ada AC yang ramah lingkungan ya, itu adalah produk-produk hijau ya. Selanjutnya mencantumkan layanan purna jual jika diperlukan ya, misalnya garansi dan sebagainya macamnya. Selanjutnya juga mencantumkan syarat pelatihan, artinya untuk barang-barang yang dibutuhkan pelatihan terlebih dahulu kepada teknisi sebelum menggunakannya. Selanjutnya juga didukung gambar dan contoh barang ini juga bila diperlukan. Nah, kita masuk ke contoh karena di sini makan kebutuhan bahan makan minum pasien itu adalah termasuk kepada barang ya. Nah, kita masuk ke bahasan yang utama itu bagaimana langkah penyusunan spesifikasi bahan makanan pasien ya. Yang pertama itu kita lakukan identifikasi kebutuhan ya. Yang harus kita ingat di sini bahwa kebutuhan makan pasien itu tidak sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya ya. Nah, yang bisa menjadi perbedaannya di sini kita ambil saja kebutuhan makan minum pasien itu dibedakan dari ruang atau kelas perawatan ya. Di sini saya ambilkan contoh misalnya makan minum di kelas VVIP ya. Karena makan minum pasien kelas VVIP itu tidak akan sama dengan makan minum pasien yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau bangsal ya, kelas yang paling rendah, tidak akan sama kan? Karena kebutuhannya berbeda, tingkat layanannya juga berbeda ya. Kenapa? Karena pengorbanan yang dikeluarkan oleh pasien itu juga berbeda kan? Juga berbeda. Makanya layanan yang diberikan juga akan berbeda ya. Jadi kita lakukan identifikasi kebutuhan ya. Selanjutnya setelah kita lakukan identifikasi kebutuhan, kita ketahui kebutuhan, baru kita tetapkan barang atau jasanya. Jadi apa saja barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasien rawat inap, dalam hal ini pasien rawat inap ya, pasien rawat inap. Apa saja barang jasa yang dibutuhkan, artinya barang untuk makan dan minum pasien rawat inap. Selanjutnya bagaimana menetapkan cara pengadaan, apakah melalui swakelola atau melalui penyedia ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini saya ambilkan contoh yang sederhana saja, contoh yang ringkas saja. Misalnya saya contohkan untuk kebutuhan bahan makanan minuman pasien kelas VVIP ya. Ini tulisannya agak kecil sedikit. Kelas VVIP saya ambil itu misalnya untuk 3.000 porsi per tahun ya. 3.000 porsi per tahun. Itu dengan pola hidangannya
Artinya menu yang diberikan. Di situ bisa kita lihat ada makanan pokok, lauk hewani, selanjutnya lauk nabati, selanjutnya sayur-sayuran, terus ada minuman botol 1.500 mg paket gelas, terus snack buah 2 kali sehari, selanjutnya yang ekstra, makanan ekstra ya, artinya sebelum makanan pokok datang itu. Kalau untuk pagi susu atau bisa diganti dengan telur, dan untuk siang ya hewani, sore buah. Selanjutnya itu sangat ya. Selanjutnya standar porsi bahan makanan pasien per porsi untuk mendapatkan kebutuhan yang di atas ini apa porsinya. Yang pertama itu beras adalah porsinya adalah 50 gram ya. Terus tenggiri 100 gram. Tenggiri ini adalah lauk hewani di sini ya. Selanjutnya tahu tempe, lauk nabati ya, dibutuhkan 55 gram. Selanjutnya sayuran di sini 70 gram. Terus minuman botol 2 botol aqua 600 ml. Buah apel 150 gram dan ekstra 25 gram. Nah, itu standar porsi ya. Nah, kita masuk ke jenis spesifikasi. Jenis spesifikasi. Penyusunan spesifikasi bahan makan pasien. Nah, ini cara metode pengadaannya dengan pengadaan barang. Dari segi jumlah ya, beras 3.000 porsi. Ini kebutuhan setahun ya, 3.000 porsi kali 50 gram. Maka kita dapatkan 150.000 gram. Tenggiri 3.000 porsi kali 100 gram, kita dapatkan 300.000 gram. Sayur 3.000 porsi kali 70 gram, kita dapatkan 210.000 gram. Air minum 3.000 kali 2 botol, kita dapatkan 6.000 botol. Apel 3.000 porsi kali 150 gram, kita dapatkan 450 gram. Ekstra 1.000 porsi susu kali 25 gram, 25.000 gram. Ekstra 1.000 porsi telur, dapat 1.000 butir. Ekstra 1.000 porsi kali 150 gram puding pisang, 150.000 gram. Nah, itu spesifikasi jumlah. Nah, selanjutnya spesifikasi mutu. Spesifikasi mutu, adapun spesifikasi mutu dari beras. Nah, beras itu mutunya adalah beras kepala super. Ini contoh ya. Beras kepala super, bersih, kering, tidak apek, putih, pulen, wangi pandan, kemasan 1 karung 10 kg. Itu harus kita tuliskan secara detail, secara rinci ya, secara jelas, dengan menimbulkan multi tafsir. Nah, itu spesifikasi mutu dari beras. Selanjutnya tenggiri misalnya. Tenggiri apa spesifikasi mutunya? Segar, bersih, filet, tidak busuk, utuh. Itu tenggiri. Sedangkan tahu spesifikasi mutunya kuning, segar, bersih, tawar, bebas dari formalin, tidak asam, kering, 75 gram per buah, kira-kira beratnya ya. Sayur misalnya kita ambil contohnya bayam ya. Spek mutunya segar, bersih, hijau, tidak berumput, tanpa akar, dikemas dalam plastik, maksimal 1 bungkus itu isinya 10 kg. Air mineral dalam kemasan baik dan bermerek, tidak kadaluarsa, 1 botolnya 600 ml.
ada sertifikat SNI, BPOM, dan halal. Sedangkan apel, spek mutunya segar, merah, isi 1 kilo itu 6 buah, dikemas dalam plastik, maksimal 1 bungkus 4 kilo. Susu, spek mutunya kemasan dus, utuh, kering, expirednya kurang dari 6 bulan, halal, terdaftar di Depkes atau BPOM. Sedangkan telur baru, bersih, kulit merah, berat 1 butir minimal 55 gram, dikirim menggunakan tray plastik dan aman dikonsumsi. Itu contoh bagaimana kita membuat spesifikasi mutu untuk bahan makanan minuman pasien. Jadi kita buat spesifikasi itu jelas. Jadi jangan sampai menimbulkan multi tafsir kan. Dan juga jangan terlalu rinci. Kalau terlalu rinci ya nanti penyedia juga akan susah untuk mencarinya di pasar. Dan juga jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum nanti akan menimbulkan multi tafsir bagi penyedia. Nah, itu contoh dari spesifikasi mutu. Selanjutnya spesifikasi waktu terhadap bahan makan minum pasien ini. Nah, ini waktu pengiriman atau pengantaran sesuai dengan SPP setiap bulan dibagi untuk setiap hari ya. Nah, ini dibedakan ya Bapak Ibu. Ada makanan yang basah, ada makanan yang kering. Kalau makanan basah dengan ketentuan misalnya makanan basah itu daging ya, daging, ikan itu adalah makanan basah ya. Makanan basah dengan ketentuan bahan makanan segar harus masuk ke gudang ya atau ke pendinginan, ke bagian gizi ya, harus masuk pada jam 7:30 sampai jam 10. Jika ada barang yang tidak sesuai spesifikasi, maka dikembalikan, return. Dan harus segera diganti sampai sebelum jam 12 siang. Nah, itu untuk spesifikasi waktu makanan basah. Sedangkan untuk bahan makanan kering, misalnya tadi ikan tenggiri ya, ikan asin, telur kan, susu. Bahan makanan kering diterima 3-5 kali per bulan. Mulai jam 8 sampai jam 12. Air kemasan ya misalnya. Bahan makanan harus mencantumkan expired date. Dan untuk yang tidak ada expired date harus mencantumkan expired date dari toko. Itu untuk bahan makanan kering. Nah, itu adalah contoh menyusun spesifikasi waktu. Sedangkan spesifikasi layanan di sini, spesifikasi tingkat layanan, yang pertama mengantar makanan dengan kendaraan tertutup atau mobil box tertutup yang dilengkapi dengan pengenal perusahaan atau usaha dagang. Jadi artinya karyawan yang pengantar makanan itu dia harus menggunakan kartu tanda pengenal. Dan mobil pengantar bahan makanan itu harus mobil yang baknya yang tertutup ya, supaya steril. Selanjutnya yang kedua, pakaian petugas pengirim barang harus menggunakan pakaian seragam perusahaan, bersih, rapi, dan menggunakan ID card. Yang ketiga, garansi kerusakan dengan ketentuan bahan makanan basah yang tidak sesuai dengan spek akan dikembalikan ke penyedia dan diganti pada hari tersebut maksimal jam 12 siang. Nah, itu berhubungan dengan garansi ya, garansi yang diberikan oleh penyedia ke end user. Bahan kemasan atau pabrik masa expired date minimal 6 bulan dari barang yang diterima. Nah, itu bagaimana contoh kita dalam menyusun spek layanan untuk bahan makan minum pasien rumah sakit. Nah, itu
sampai di situ ya Bapak Ibu, contoh dari penyusunan spesifikasi bahan makan minum pasien rumah sakit, karena bahan makan minum pasien itu adalah masuk ke jenis pengadaan barang ya. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit lagi untuk spesifikasi jasa lainnya. Jadi ada input di situ, ada input itu barang, alat, orang, jasa lainnya ini contohnya cleaning service ya. Ada metode dan outputnya adalah performance ya, kinerja ya. Kinerja itu misalnya bersih, wangi, dan semacamnya. Selanjutnya karakteristik spesifikasi. Kajian umum kesesuaian spek dengan menggunakan pendekatan 5C, yaitu yang pertama clear ya. Clear jelas, artinya spesifikasi itu harus jelas ya, cukup informasi bagi penyedia, bebas dari ambiguitas, hindari kata secepatnya, cukup bagus, itu clear ya, jelas. Yang selanjutnya spek itu harus singkat, padat ya, jangan terlalu panjang ya, terlalu panjang itu nanti akan menyulitkan penyedia kan, memuat hal-hal yang penting saja kan. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu detail, terlalu panjang, terlalu rumit kan, menyeluruh kan. Selanjutnya komprehensif, artinya dapat memberikan gambaran ruang lingkup pekerjaan sampai hasil pengadaan, dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir. Selanjutnya konsisten, artinya kriteria yang dipersyaratkan tidak berubah, harus konsisten baik terkait persyaratan yang harus dipenuhi atau hal lainnya yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah korek atau benar, sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir dan menghindari spesifikasi yang berlebihan. Selanjutnya, apa saja bentuk dari dokumentasi spesifikasi yang harus didokumentasikan dalam menyusun spek, yaitu dokumen inventarisasi kebutuhan dari user atau pengguna di sini ya, dokumen dari hasil review KK, dan dokumen perencanaan pengadaan, terus data atau informasi survei pasar. Seandainya kita menyusun spek itu, kita mencari informasi ke pasar ya, atau survei pasar, dan juga dokumen spesifikasi teknis. Dan mungkin sampai di sini materi kita Bapak Ibu. Kalau ada seandainya hal-hal yang didiskusikan ya, bukan bertanya ya, yang didiskusikan, saya persilakan. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian materi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Ya. Ya sudah Pak Penyawan. Ibu Aziza sudah ada ya? Sudah. Mana ya? Oke, rusak ya videonya apa? Kameranya? Iya, ini tiba-tiba macet aja. Gitu ya. Ya Aziza, mana Aziza ya? Oke, saya ambil alih aja dulu. Saya baru tiba ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Materi yang disajikan Pak Alfi Sukrirama, SEMM, beliau adalah trainer. Beliau adalah trainer PBJ, sekaligus juga pendamping kontrak di LKPP. Teman saya, sahabat saya, sebentar lagi doktor ya. Sebentar lagi doktor di Universitas Padang, Pak Alfi. Ya. Olehnya itu saya persilakan kepada teman-teman ya, teman-teman peserta room ini untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi terkaitan dengan materi yang disajikan oleh Pak Alfi.
Untuk itu, waktu dan tempat silakan menyampaikan materinya, pertanyaannya dari materi yang sudah disajikan. Dengan cara melakukan raise hand. Dan kolom chat. Jadi bisa disampaikan di raise hand dan kolom chat untuk pertanyaan. Selanjutnya, rekan-rekan yang belum bergabung di WA Group Itaki 5, silakan diregistrasi. Kita dapatkan materi Zoom, YouTube-nya, materinya, termasuk juga nanti ada sertifikat 10 materi, 1 bulan, 10 materi. Jadi selanjutnya yang belum bergabung ya, yang sudah bergabung tidak perlu karena secara otomatis yang sudah masuk di room Zoom ini untuk bisa mencetak sertifikat. Yang belum bergabung, silakan bergabung di link yang sudah dibagikan dalam kolom chat ini atau lihat di website kami. Nah, ada pertanyaan ini Pak dari Pak Made ini, Pak Alfi. Ya. Apakah ada referensi untuk best practice? Ya, jadi Pak Made ini minta apakah ada referensi untuk best practice garing contoh-contoh penyusunan spesifikasi MAMIM, makan minum pasien. Mungkin dia minta contohnya gitu. Silakan Pak Alfi. Ya, baik. Ada dari siapa tadi, Pak? Made Yudah. Ya, dari Pak Made Yudah ya. Jadi memang untuk penyusunan spek ini tadi di materi bahwa penyusunan spek itu adalah bermula dari kebutuhan organisasi ya, Pak Made Yudah. Jadi otomatis kalau untuk bahan makan minum pasien ini kebutuhan bahan itu otomatis dari instalasi gizi ya, dari bagian gizi ya. Jadi yang menyusun kebutuhan itu otomatis orang bagian gizi, karena bagian gizi itulah yang bertugas menyediakan menyediakan fasilitas untuk makan minum pasien. Otomatis standar yang dibuat atau yang disusun dalam penyusunan spek teknis itu berasal dari bagian gizi tersebut Pak Made, karena bagian gizi itu otomatis sudah diisi oleh orang-orang yang ahli tentang gizi ya, sarjana gizi dan semacamnya. Sedangkan kita sebagai PPK hanya menuangkan kebutuhan yang sudah dibuat standar yang sudah disusun oleh instalasi gizi itu dalam bentuk spek ya. Tapi kalau seandainya Pak Made mau ya, nanti saya bisa kirimkan lewat Pak Kurniawan standar penyusunan bahan makan minum yang dibuat oleh bagian gizi dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, itu ya Pak Made. Terima kasih Pak Alfi. Ya. Ya, begitu Pak Made ya. Pak Alfi Sukri katanya akan mau mengirimkan ke saya contoh ya best practice lah yang ada di rumah sakit, karena beliau juga istrinya juga pendamping kontrak. Termasuk pemberi keterangan ahli. Jadi ya, ini kebetulan juga dapat ya, karena istri bekerja di rumah sakit nih. Saya memang dikasih tugas yang berat nih Pak Kurniawan kan, oleh Pak Kurniawan menyusun bahan makanan bahan makan pasien rumah sakit, padahal kita tidak pernah melakukan tender bahan makan minum pasien rumah sakit ya, terpaksa minta analisis kebutuhannya ke orang bagian gizi dulu ya. Ya, baik. Terima kasih. Betul. Nanya Pak. Oh, Pak siapa? Ya. Pak Mulyono. Videonya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mul. Ini saya mau nanya, ini
kebetulan kemarin kita ada tender mengenai bahan makan minum rumah sakit. Nah, ini kulihat ada standarisasi porsi bahan makanan untuk pasien. Jadi bahan makanan ini nanti dikelola oleh instalasi gizi atau memang makanannya nanti itu dikelola oleh penyedia dalam bentuk siap santap. Itu yang satu. Yang kedua itu mengenai garansi. Kita terkendala selalu di garansi Pak untuk makan minum ini. Biasanya itu yang menjadi kendala makanannya kurang enak atau kurang yang bagus gitu. Ya, di Jadi mana? di Makassar Pak. Halo? Ya, silakan Pak Mul, lanjut. Ya Pak, silakan. Terkendala di garansi Pak. Jadi adakah saran atau saran pendapat mengenai garansi ini dibuat sedemikian rupa supaya dapat penyedia melakukan bagaimana gitu, karena biasanya penyedia itu bawanya itu pas-pas gitu. Jadi untuk mengganti makanan yang rusak itu sepertinya sulit karena waktu dan jarak gitu untuk dia melakukan hal tersebut. Terima kasih Pak. Cuman itu saja Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama Pak. Baik, untuk Bapak Alfi Syukri, silakan Pak dijawab Pak pertanyaan dari Bapak Mulyono. Ya, baik. Terima kasih. Langsung dijawab ya untuk Pak Mulyono. Jadi di sini yang proses yang kita lakukan di sini adalah Pak Mulyono adalah pengadaan bahan makanan ya, bahan makan minum pasien ya. Ingat ya, bahannya saja. Bahan artinya bahan baku ya, bukan makanan. Beda ya antara bahan makanan dengan makanan. Kalau Ya, di rumah sakit biasanya makanan ya. Makanan pasien rawat inap atau pasien rumah sakit itu sebagian besar dilakukan secara swakelola. Swakelola artinya dimasak sendiri oleh instalasi gizi. Jadi artinya bahan makan minum itu kita beli ke penyedia, bahannya saja ya, bahan. Nah, ini yang saya contohkan tadi spek bahan makan minum. Bahan makan minum ini kita beli kepada penyedia, apakah tender mekanismenya atau tender cepat kan. Sedangkan makanan minuman hampir sebagian besar rumah sakit melakukan secara swakelola. Karena di rumah sakit ada unit teknis yang melakukan pekerjaan swakelola. Kalau untuk makan minum pasien adalah instalasi gizi. Jadi artinya makan minum pasien itu diolah oleh bagian instalasi gizi di sini Pak Mulyono. Jadi kalau bicara tentang kualitas makan minum pasien, otomatis yang bertanggung jawab terhadap kualitasnya itu ada di instalasi gizi. Tapi kalau Pak Mulyono menerangkan itu sepertinya makan minum pasien yang Pak Mulyono contohkan itu dilakukan melalui penyedia itu Pak Mulyono, bukan swakelola ya. Karena hampir sebagian besar mamin pasien rumah sakit pemerintah ya dilakukan dengan swakelola karena ada alasan-alasan syarat teknis yang kita melakukan swakelola kan. Tapi kalau kita lakukan penyedia, kita harus buat pula spesifikasi. Berarti kan makanan jadi itu Pak Mulyono. Makanan jadi bagaimana standarnya itu, standar layanannya itu enak itu diukur kan. Jadi kalau tidak enak ya harus dikembalikan seperti itu. Jadi itu perbedaannya Pak Mulyono ya. Kalau di contoh saya ini makan minum pasien ini dilakukan secara swakelola, sedangkan yang dibeli bahannya saja, bahan makanan. Sedangkan penanggung jawab untuk makan minum ini adalah orang instalasi gizi sebagai pelaksana swakelola.
itu Pak beda. Kalau Pak Mulyono itu berarti makan minum itu dilakukan secara ya. Kalau penyedia ya kita tentukan pula spek makanan minum jadi itu spek bagaimana kita menyesuaikan dan bagaimana kita tuangkan dalam dokumen kontrak ya, supaya kita bisa memberikan tanggapan kan kalau seandainya makanan tersebut tidak enak, berarti kan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kontrak kan. Nah, seperti itu. Itu mungkin saja Pak Kurniawan jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin itu saja Pak Rizal. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang masih ada yang ditanyakan kepada Bapak Alfi, silakan untuk raise hand agar kita bisa bertanya secara langsung dan diskusinya ya. Kepada Bapak Juliman silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya langsung saja Pak ya. Jadi Bapak Ibu bahwa kondisi pada saat penyusunan kebutuhan dan anggaran untuk ini makan dan minum pasien di rumah sakit kan kita diperhadapkan dengan sebenarnya ada kondisi yang ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian perhitungan misalnya satu contoh yang pertama itu kan kira-kira berapa jumlah pasien yang mungkin akan dirawat inap di rumah sakit dalam setahun. Kemudian karena orang sakit itu kan biasa asupan, nutrisinya atau jenis makanan itu kan sangat ditentukan oleh penyakit yang dia derita. Nah, jadi bagaimana menyikapi bahwa di awal tahun kita sudah harus menyusun anggaran dan sudah harus jelas jenis barang yang akan kita siapkan. Sementara kita diperhadapkan dengan situasi dan kerja tidak pasti berapa jumlah pasiennya dan jenis penyakitnya yang berhubungan dengan jenis makanan yang akan disiapkan. Baru yang berikutnya, kalau melihat pemaparan tadi, barangkali kita bisa tarik kesimpulan bahwa mungkin yang terbaik di dalam penyusunan MAMI pasien itu adalah secara swakelola. Nah, kemudian bagaimana menyusunnya? Karena bisa saja dalam setiap hari itu pasiennya keluar masuk dengan penyakit yang berbeda-beda. Kira-kira bagaimana kiat-kiat untuk menyusun spesifikasinya? Barangkali pertama itu dulu, Pak. Silakan Pak. Ya baik Pak Juliman ya. Ini bicara tentang anggaran ya Pak, anggaran tentang pengadaan bahan makan minum pasien ya. Nah, memang seperti kita ketahui kita tidak akan bisa menghitung anggaran untuk makan minum pasien ini secara pasti Pak ya. Karena jumlah pasien itu tidak akan sama dari periode ke periodenya ya. Pasien tahun sekarang tentu tidak akan sama dengan pasien tahun yang akan datang kan. Nah, di sini timbul permasalahan kan di dalam tahap perencanaan anggaran ya. Perencanaan anggaran dulu. Bagaimana kita menyusun anggaran ya supaya jangan sampai anggaran untuk kebutuhan bahan makan minum pasien itu jangan sampai kurang di akhir tahun. Otomatis kita harus bisa melakukan analisa Pak ya, analisa kebutuhan kan, analisa kebutuhan satu tahun itu berapa ya. Kita bisa mencermin dengan kontrak tahun-tahun sebelumnya. Terus kita buat proyeksi kan ada teknik-teknik Pak ya. Kalau di secara detail mungkin kita tidak bisa lakukan dengan sempurna kan, tapi ada teknik-teknik proyeksi kan. Kita bisa memproyeksikan berapa kira-kira jumlah pasien pada tahun yang akan datang
atau tahun besok ya, dengan acuan database tahun yang sekarang, Pak. Jadi ada analisa proyeksinya ya, bisa pakai regresi sederhana, Pak ya. Nah, itu bisa kita gunakan, Pak ya, supaya apa? Kita bisa mengetahui kira-kira angka yang mendeteksi pasien itu berapa supaya sampai kurang, Pak ya. Kalau kita hitung secara detail memang nggak bisa, Pak, karena pasien itu kan fluktuatif. Kadang bertambah, kadang berkurang ya. Kita hanya bisa memproyeksi kan. Minimal kita ambil patokan kontrak tahun sebelumnya, Pak. Kontrak tahun sebelumnya, terus kita bikin proyeksi kira-kira penambahannya berapa. Itu yang kita bisa kita lakukan, Pak. Kalau kita pikirkan secara detail memang susah, Pak. Karena kan dipenuhi kata Bapak tadi keadaan ketidakpastian kan. Kita mana tahu, Pak, jumlah orang sakit itu setiap periode kan tidak tahu kan. Nah, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, Pak. Kadang bertambah, kadang berkurang kan. Makanya dalam pengadaan makan minum pasien, kalau jenis kontraknya itu yang paling tepat itu adalah harga satuan ya. Karena bisa dirubah-rubah. Karena belum tentu bulan sekarang kebutuhan pasien dengan bulan besok itu sama, nggak akan mungkin sama. Kalau untuk pengadaannya, kalau kontraknya kita gunakan kontrak harga satuan yang memungkinkan kita melakukan perubahan-perubahan berapa jumlah kebutuhan makan minum pasien. Dan mengenai komposisi tadi memang itu benar sekali Pak Juliman. Tadi kan saya hanya mengambil contoh secara umum untuk pasien yang ada di VVIP. Nah, VVIP ya. Secara umum memang untuk untuk makanan pasien itu tidak jauh berbeda, Pak Juliman. Karena memang seperti Pak Juliman bilang tadi, makanan pasien itu berhubungan dengan jenis penyakit ya, misalnya. Kalau pasien yang penyakit diabetes, makanannya tidak mungkin sama dengan pasien yang patah kaki misalnya kan, pasien yang luka bakar. Memang seperti itu berbeda. Tapi kalau untuk makanan utamanya sama ya, sama Pak Juliman, sama. Yang membedakannya hanya makanan pendukung atau ekstranya misalnya. Kalau untuk misalnya pasien tinggi kolesterol atau pasien penyakit dalam ya, kolesterol, asam urat, gula, mungkin untuk minuman segarnya porsinya dikurangi atau susunya diganti, susu dengan rendah gula misalnya kan, susu dengan kalsium tinggi ya. Cuma itu saja Pak Juliman. Tapi porsi makanan utamanya tidak akan jauh beda. Karena kalau kita pergi sempat kita dirawat di rumah sakit, pasti makanannya rasanya sama, pasti kurang garam kan, kurang bumbu dan sebagainya macamnya. Dan itu diberikan untuk semua jenis pasien. Dan untuk pembedaan penyakit pasien nanti hanya dibedakan untuk makanan tambahannya tadi, seperti ekstranya tadi. Nah, itu kalau untuk makanan utama kira-kira hampir sama itu Pak Juliman. Dan yang membedakan tadi kelas layanan tadi Pak Juliman. Itu tadi contoh yang untuk kelas VIP ya. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan bahkan bangsal itu belum tentu sama, itu makanannya belum, porsi makanannya belum tentu itu dikasih Pak Juliman. Artinya lebih rendah di bawah itu kan sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan kan seperti kan. Kalau misalnya di VIP dikasih air mineral botol bermerek, mungkin di bangsal mungkin air putih pakai gelas saja kan. Nah, seperti itu Pak Juliman. Nah, terus memang kalau menjawab pertanyaan di awal tadi ya, cara pengadaan di instansi pemerintah untuk makan minum pasien itu memang dilakukan secara swakelola karena ada unit teknis yang mendukung pekerjaan swakelola di sana. Unit teknis itu adalah instalasi gizi atau bagian gizi, sama dengan mencuci spray, selimut, alas bantal pasien itu Pak Juliman itu juga swakelola kan, ada bagian CSS laundry namanya kan. Nah, itu karena ada unit teknis yang mendukung pekerjaan swakelola. Karena syarat-syarat swakelola itu
harus ada dulu unit pendukung teknis dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan kalau tidak bisa dilakukan dengan swakelola, baru kita lakukan makan minum pasien itu kita melakukan lewat penyedia, apakah itu dengan tender atau tender cepat dan sebagainya macamnya. Mungkin itu ya Pak Juliman, pertanyaan Pak Juliman ini agak berat nih, mungkin kurang memuaskan jawabannya dari saya ya. Itu saja Pak Juliman, Bu Aziza, silakan. Iya Pak, terima kasih. Berarti di situ ada dua kondisi Pak ya. Ya Mungkin Pak. penyiapan maminya kan dilakukan secara swakelola, tetapi pembelian bahannya Iya Pak. melalui Kalau makan minumnya kita laksanakan dengan swakelola Pak, tapi bahan makannya kita lakukan melalui penyedia Pak. Nah, itu bedanya Pak ya. Ya, berarti dua kondisi. Artinya dalam satu pekerjaan dilaksanakan dengan dua cara. Barangnya di tender mungkin, kemudian pelaksanaannya swakelola ya. Ya. Untuk output akhirnya itu bisa prosesnya dengan dua kegiatan ya. Dari penyedia, setelah penyedia baru swakelola kan, output akhirnya adalah makan minum pasien seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak Juliman, cukup Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Bapak Alfi atas jawabannya yang sangat memuaskan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk resen Pak, atau bisa juga melalui form chat untuk bertanya langsung kepada Bapak Alfi mengenai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyusunan spesifikasi makan minum pasien rumah sakit. Karena tadi banyak poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Alfi Syukri mengenai dengan penyusunan spesifikasi makan minum pasien rumah sakit, mulai dari spesifikasi, karakter spesifikasi, jenis spesifikasi, spesifikasi barang dan jasa, langkah penyusunan spesifikasi makanan pasien, dan masih banyak lagi. Silakan untuk Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang Bapak dan Ibu yang menanyakan form untuk registrasi pada webinar ini, kita sudah share di form chat. Itu merupakan link registrasi dalam mengikuti webinar ini. Ya, untuk materinya Bapak Alfi mungkin sebentar bisa di-share Pak. Nanti saya share Bu. Iya Pak. Sebentar di-share Pak, bisa di form chat juga Pak langsung, atau bisa juga langsung di grup Pak. Oke, baik Pak. Di grup saja ya. Ya Pak, baik Pak. Iya Pak. Baik Pak, mungkin sudah tidak ada yang bertanya, jadi bagaimana dengan Bapak Alfi, mungkin ada penyampaian sebagai penutup atau sudah cukup juga Pak? Ya baik Bapak Ibu, itu hasil sharing ya, berbagi ilmu kita pada hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan pada siang hari ini tentang penyusunan spesifikasi bahan makan rumah sakit ya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi panduan suatu saat bagi Bapak Ibu dalam penyusunan spesifikasi bahan makan minum pasien rumah sakit. Kalau ada informasi atau kata-kata penyampaian yang salah dari saya mohon maaf. Saya tutup materi dari saya dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih juga Pak kami ucapkan karena telah menyempatkan waktunya untuk membawakan materi yang sangat menarik pada siang ini. Dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau dengan cara diskusi yang sangat menarik, Pak. Terima kasih, Pak, kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di room Zoom ini pada siang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Alfi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan pedoman untuk Bapak dan Ibu yang mungkin akan yang ada pada tugas itu. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika selama workshop tadi terjadi ada gangguan atau apapun itu. Jadi untuk materinya Bapak dan Ibu sebentar akan di-share oleh Bapak Alfi, Bapak materi kita di grup sebentar Pak. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan.